Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wilda Rahmarizkika dengan NIM S1S1 22035 dari kelas C. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu sebelumnya pada bab 10 mengenai pengantaran jaringan saraf tiruan dengan keras. Nah, jadi langsung saja di sini kita masuk pada pembahasan kita yang dimana ada di halaman 289. Nah, yang ini. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitu perseptron multilayer dan propagasi balik. Nah, di sini bisa kita lihat MLP terdiri dari satu lapisan masukan yang dimana biasa disebut dengan input layer. Nah, kemudian salah satu lapisan TLU disebut juga lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, kemudian salah satu lapisan terakhir TLU-nya itu yang disebut dengan lapisan keluaran atau output layer. Nah, contohnya itu seperti pada gambar ini. Nah, jadi lapisan yang terdekat dengan lapisan input biasanya disebut sebagai lapisan bawah dan yang paling dekat dengan output biasanya disebut dengan lapisan atas. Nah, jadi setiap lapisan ini kecuali lapisan keluaran mencakup neuron bias. Nah, jadi neuron bias ini dan terhubung sepenuhnya ke lapisan berikutnya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada gambar ini bahwa gambar ini itu menunjukkan arsitektur jaringan saraf tiruan yang disebut multilayer perception atau MLP. Nah, jadi MLP ini adalah salah satu bentuk dasar dari pembelajaran mendalam dan bisa digunakan dalam tugas seperti pengenalan pola, klasifikasi, dan regresi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian awal yang di mana terdapat lapisan input atau input layer yang di mana di sini terdiri dari dua neuron yaitu X1 dan X2. Nah, yang di mana input layer ini menerima data dari luar. Nah, kemudian di sini ada bias yang dimana bernilai 1, yang berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas model dengan memungkinkan pergeseran fungsi aktivasi. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada masuk ke lapisan tersembunyi atau hidden layer yang terdiri dari 4 neuron. Nah, jadi masing-masing neuron ini melakukan penjumlahan berbobot terhadap input yang diterima dari X1 dan X2 ini. Nah, kemudian menghasilkan output neuron. Nah, jadi pada lapisan ini juga ada neuron bias yang berfungsi untuk sama seperti pada lapisan input. Nah, kemudian di sini untuk output layernya, di sini lapisan output yang berisi 3 neuron. Jadi, setiap neuron output ini juga melakukan penjumlahan berbobot dari seluruh output lapisan yang ada lapisan tersembunyi dan bias, lalu menerapkan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output akhir dari jaringan. Nah, jadi semua neuron antara lapisan yang terhubung dan koneksi antar neuron ini itu memiliki bobot dan yang akan disesuaikan selama proses pelatihan, yang dimana menggunakan algoritma seperti backpropagation, kemudian penyesuaian bobot untuk meminimalkan error antar output jaringan dan target yang diharapkan. Nah, jadi dengan adanya lapisan tersembunyi ini atau hidden layer, MLP mampu mempelajari fungsi nonlinear yang kompleks. Namun, semakin banyak neuronnya itu atau lapisan tersembunyinya, maka semakin besar juga resiko overfitting yang dimana sehingga perlu dilakukan pengaturan seperti pemilihan fungsi aktivasi yang tepat dan teknik regulasi. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat untuk ketika NN berisi tumpukan lapisan tersembunyi yang dalam itu disebut jaringan saraf dalam atau DNN. Nah, bidang deep learning mempelajari DNN dan secara umum model yang berisi tumpukan komputasi yang dalam meskipun meski begitu banyak orang yang membicarakan deep learning setiap kali melibatkan jaringan saraf bahkan yang dangkal. Jadi ini adalah ketika sebuah jaringan saraf tiruan ANN memiliki banyak lapisan tersembunyi yang tertumpuk, maka jaringan tersebut itu disebut dengan DNN atau Deep Neural Network. Nah, istilah ini itu digunakan karena struktur jaringannya benar-benar dalam. Nah, jadi terdiri dari banyak tahapan komputasi lapisan. Nah, jadi bidang deep learning ini secara khusus mempelajari DNN dan model-model lain yang memiliki tumpukan komputasi yang dalam. Namun, dalam praktik sehari-hari istilah deep learning ini sering dipakai lebih longgar. Banyak orang menyebutnya
adalah bentuk neural network sebagai deep learning. Nah, bahkan kalau jaringannya hanya dangkal atau sedikit lapisan. Nah, kemudian di sini selama bertahun-tahun para peneliti berjuang untuk menemukan cara melatih MLP namun tidak berhasil. Namun pada tahun 1986 David Rumlehart, kemudian ada Geoffrey Hinton dan Ronald Wilson yang menerbitkan sebuah makalah inovatif yang memperkenalkan propagasi balik algoritma pelatihan yang masih dibangun sampai saat ini. Singkatnya ini adalah gradient descent diperkenalkan pada bab 4 sebelumnya yang dimana menggunakan teknik yang efisien untuk menghitung gradien secara otomatis. Hanya dalam dua lintasan melalui jaringan, yaitu satu maju, kemudian satunya mundur. Nah, jadi algoritma backpropagation ini mampu menghitung gradien kesalahan jaringan berkenaan dengan setiap parameter model tunggal. Nah, dengan kata lain, ia dapat mengetahui bagaimana setiap bobot koneksi dan setiap istilah bias harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Nah, setelah memperoleh gradien ini, dia tinggal melakukan langkah gradient descent bias dan seluruh proses diulang hingga jaringan mencapai solusi. Nah, jadi di sini itu terobosan besar yang terjadi pada tahun 1986 saat David dan teman-temannya memperkenalkan algoritma backpropagation melalui sebuah publikasi penting atau di sini disebutkan adalah makalah inovatif yang dimana meskipun ide serupa sebenarnya sudah pernah ditemukan sebelumnya oleh beberapa penelitian lainnya seperti Paul Werbos di tahun 1974 yang dimana paper mereka berhasil mengubah arah perkembangan neural network secara signifikan. Nah, jadi backpropagation ini pada dasarnya adalah penerapan dari gradient descent namun dengan cara yang lebih efisien untuk menghitung gradien yang dimana prosesnya itu dilakukan dengan dua tahap, yaitu yang pertama eh, forward yaitu yang pertama forward pass yang dimana inputnya itu mengalir menuju atau melewati jaringan untuk menghasilkan output dan menghitung error. Di sini dijelaskan satu maju kemudian satu mundur atau kemudian di sini untuk keduanya atau back pass yang dimana di sini disebut hitungan mundur ke belakang untuk menentukan seberapa besar pengaruh setiap parameter. Nah, jadi setiap bobotnya dan bias akan dihitung terhadap error yang ada. Nah, jadi dengan hanya dua lintasan itu maju atau mundur, backpropagation ini mampu menghitung gradien error terhadap semua parameter modal secara otomatis. Setelah gradien diketahui, maka dilakukan langkah perbaikan menggunakan aturan gradient descent yang dimana bobot dan biasnya itu disesuaikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi error. Nah, jadi proses ini tuh terus diulang hingga jaringannya itu menemukan bobot paling optimal yang membuat outputnya akurat. Nah, kemudian di sini mari kita bahas algoritma ini lebih detail. Nah, jadi di sini yang pertama menangani satu batch mini pada satu waktu, misalnya berisi dari 32 insen masing-masing dan melewati set pelatihan penuh beberapa kali setiap lintasan disebut masa. Nah, kemudian yang kedua, setiap mini batch diteruskan ke lapisan input yang mengirimnya ke lapisan tersebut tersembunyi pertama. Maka algoritma kemudian menghitung output dari semua neuron di lapisan ini, yang kemudian hasilnya diteruskan ke lapisan berikutnya. Nah, kemudian outputnya itu dihitung dari dan diteruskan ke lapisan berikutnya dan seterusnya hingga kita mendapatkan output dari lapisan terakhir. Nah, kemudian di sini ada berikutnya algoritma mengukur kesalahan keluaran jaringan yaitu menggunakan fungsi kerugian yang membandingkan keluaran yang diinginkan dan keluaran aktual jaringan dan memperbalikkan beberapa ukuran kesalahan, kemudian menghitung seberapa besar kontribusi setiap koneksi output terhadap kesalahan. Nah, di sini kemudian algoritma kemudian mengukur seberapa banyak kontribusi kesalahan ini berasal dari setiap koneksi di lapisan bawahnya. Nah, kemudian terakhir algoritma melakukan langkah gradient descent untuk mengubah semua bobot koneksi dalam jaringan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat algoritma ini sangat penting untuk ringkasannya itu setiap contoh pelatihan algoritma backpropagation pertama-tama membuat prediksi atau langkah maju. Nah, kemudian mengukur kesalahan, kemudian
menelusuri setiap lapisan secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dan setiap koneksi langkah mundur. Nah, dan akhirnya menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan. Nah, kemudian di sini agar algoritma ini bekerja dengan baik, maka penulis membuat perubahan penting pada arsitektur MLP yang dimana mereka mengganti fungsi langkah dengan fungsi logistik atau biasa disebut dengan sigmoid. Nah, jadi di sini yang dimana hal ini tuh penting karena fungsi langkah yang berisi segmen daftar. Nah, jadi tidak ada gradien yang dapat digunakan. Nah, jadi untuk sekarang itu dari penggantian fungsi langkah, sekarang kita sering menggunakan fungsi sigmoid. Nah, kemudian di sini fungsi tanknya. Jadi sama seperti fungsi logistik, fungsi aktivasi ini atau bentuk S ini berbentuk kontinu dan dapat dibedakan. Tetapi nilai keluarganya berkisaran dari min 1 hingga 1, bukan dari 0 hingga 1. Dalam kasus fungsi logistik. Nah, jadi rentang tersebut itu cenderung memiliki keluaran seperti setiap lapisan lebih atau kurang berpusat di sekitar nol pada awal pelatihan yang sering kali membantu mempercepat konvergensi. Nah, kemudian di sini ada fungsi aktivasi relu yang di mana selain fungsi sigmoid dan ten ada juga fungsi aktivasi lainnya yang sangat populer yaitu relu. Yang di mana cara kerja relu itu sederhana. Jika inputan bernilai negatif, maka outputnya nol. Tapi jika inputan bernilai positif, maka outputnya sama dengan inputan itu sendiri atau positif. Nah, jadi relu ini mengambil nilai maksimum antara nol dan input. Nah, jadi meskipun relu tidak memiliki turunan yang jelas di titik nolnya. Nah, jadi selain itu relu juga sangat cepat dihitung sehingga menjadi fungsi aktivasi standar yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, kemudian keunggulan lain dari relu adalah outputnya. Jika terbatas ke atas, artinya nilai outputnya bisa sangat besar jika diperlukan. Ini membantu mengurangi beberapa masalah yang biasanya muncul saat melakukan seperti masalah gradient finishing. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada grafiknya. Nah, jadi pada grafik ini menampilkan dua grafik yang menggambarkan fungsi-fungsi aktivasi dari jaringan saraf beserta tiruannya, beserta turunannya. Nah, jadi pada grafik sebelah kiri bisa kita lihat untuk grafik sebelah kiri ini terdapat 4 fungsi utama. Nah, garis merah menunjukkan step function yang langsung berubah dari 0 menjadi 1. Nah, saat input melewati 0, karena sifatnya yang tidak lurus. Nah, jadi fungsi ini tuh kurang cocok digunakan dalam pembelajaran berbasis gradien, yang dimana kemudian di sini ada garis hijau putus-putus yang mengembangkan sigmoid function atau fungsi sigmoid, yang secara bertahap mengubah inputan menjadi output antara 0 dan 1. Namun, sigmoid ini berisiko menyebabkan finishing gradien, yang dimana saat nilai inputannya itu terlalu besar dan atau terlalu kecil. Nah, kemudian di sini pada garis biru menunjukkan fungsi atau fungsi ten. Nah, yang serupa dengan sigmoid tapi menghasilkan output di antara min 1 hingga 1. Nah, jadi sehingga membuat pembelajaran lebih stabil. Kemudian ada garis ungu putus-putus yang dimana ini merupakan fungsi relu yang dimana di sini sederhana yang menghasilkan nol untuk inputan negatif dan bertumbuh linear untuk inputan positif. Kemudian di sini relu banyak digunakan karena mempercepat proses training. Nah, jadi kemudian di sini ada di sisi kanan gambar, di sini bisa kita lihat pada sisi kanan gambar. Nah, jadi terjadi grafik turunan dari masing-masing fungsi tersebut. Nah, yang dimana di sini step function-nya memiliki turunan nol hampir dari seluruh bagian sehingga tidak mendukung proses training berbasis back propagation. Nah, kemudian di sini ada sig dan ten-nya memiliki turunan berbentuk lonceng dengan gradien terbesar di sekitaran nol dan mengecil drastis saat inputan bergerak jauh dari nol yang dapat memperlambat pembelajaran. Nah, jadi sementara itu di sini ada turunan relu jauh lebih sederhana yaitu konstan 1 untuk inputan positif dan 0 untuk inputan negatifnya. Jadi yang dimana hal ini itu membuat relu sangat efektif dalam menjaga gradiennya. Eh, ta- tetapi besar selama training terutama pada jaringan saraf yang mendalam.
Nah, kemudian di sini kita masuk pada MLP regresi. Nah, jadi yang pertama MLP dapat digunakan untuk tugas regresi. Jika Anda ingin memprediksi satu nilai, misalnya harga rumah meningkatkan banyak fiturnya, maka Anda hanya memerlukan satu neuron keluaran, yang dimana keluaran ini adalah nilai yang diprediksi. Nah, jadi untuk regresi multivarian, yaitu untuk memprediksi beberapa nilai sekaligus, Anda memerlukan satu neuron keluaran per dimensi keluaran. Misalnya untuk menemukan titik tengah objek dalam gambar, Anda perlu memprediksi koordinat 2D, jadi Anda memerlukan dua neuron keluaran. Jika Anda juga ingin menempatkan kotak pembesaran di sekitaran objek, maka Anda memerlukan dua angka lagi lebih dan lebar dan tinggi objek. Jadi Anda akan memperoleh 4 neuron keluaran. Jadi di sini untuk MLP bisa digunakan untuk tugas regresi, yaitu memprediksi nilai dari kontinu. Nah, jadi misalnya jika kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan berbagai fitur seperti ukuran, lokasi, dan lain-lainnya, maka kita hanya membutuhkan satu neuron output, yaitu neuron ini akan menghasilkan nilai yang diprediksi yang ada dalam kasus ini, yang dimana adalah harga rumah. Nah, kemudian di sini untuk regresi multivarian itu yaitu memprediksi lebih dari satu sekaligus. Kemudian kita yang dimana jika kita ingin memprediksi multivarian, maka kita akan membutuhkan sejumlah neuron output yang sesuai dengan jumlah dimensi atau output yang kita perlukan. Misalnya jika tujuannya kita adalah untuk menentukan posisi pusat objek pada gambar, maka kita akan memprediksi koordinat 2D, misalnya posisi X dan Y-nya dari objek tersebut, sehingga kita memerlukan dua neuron output, yang dimana satunya untuk X dan satunya untuk Y. Nah, kemudian di sini secara umum saat membangun MLP untuk regresi, Anda tidak ingin menggunakan fungsi aktivasi apapun untuk neuron keluaran, sehingga neuron bebas mengeluarkan rentang nilai apapun. Nah, jadi jika Anda ingin menjamin bahwa keluaran akan selalu positif, maka Anda dapat menggunakan fungsi aktivasi ReLU di lapisan keluarannya, atau Anda dapat menggunakan Lunak Plus atau fungsi aktivasi yang merupakan varian halus dari ReLU, atau Soft Plus dari atau Soft Plus. Nah, di sini bisa kita lihat yang dimana jika mendekati nol ketiga dari negatif dan mendekat dengan dari kapan dari positif. Nah, jadi jika kita ingin menjamin bahwa prediksi akan berada dalam rentan nilai tersebut, maka Anda dapat menggunakan fungsi logistik tank. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dalam membangun MLP untuk tugas regresi pada umumnya kita tidak menggunakan fungsi aktivasi di neuron output, yang dimana agar jaringan bebas menghasilkan nilai dalam rentan apapun sesuai kebutuhannya. Namun, jika diperlukan agar output selalu positif, kita bisa menggunakan fungsi aktivasi ReLU, yang dimana di layar output alternatif lainnya yang lebih halus adalah menggunakan fungsi Soft Plus, yaitu fungsi yang menghitung log 1 tambah Z, yang dimana fungsi Soft Plus ini menghasilkan output mendekati 0 ketika inputan negatif dan mendekati nilai inputan 1 untuk positif. Nah, kemudian maka apabila kita ingin berada dalam rentan tertentu, misalnya antara 0 dan 1, maka fungsi sigmoid yang paling logistik yang dapat kita gunakan. Diikuti dengan penyesuaian label dan ke dalam rentan tersebut. Nah, sedangkan jika kita menginginkan output berada di antara -1 dan 1, maka kita bisa menggunakan fungsi aktivasi TEN dan menyesuaikan label ke rentan yang sesuai. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat pada tabel ini menunjukkan pengaturan umum untuk membangun regresi MLP, yang dimana setiap hiperparameternya itu memiliki nilai tipikal yang biasanya digunakan sebagai titik awal saat merancang model. Nah, jadi di sini yang pertama bisa kita lihat untuk jumlah neuron inputan. Nah, diatur satu per fitur inputan. Nah, jadi misalnya pada dataset gambar MNIST yang berukuran 28 x 28 pixel, total inputannya adalah 784 neuron, karena setiap pixelnya itu dianggap sebagai satu fitur inputan terpisah. Nah, kemudian di sini
Kita lihat pada jumlah hidden layer-nya. Nah, jadi biasanya bergantung pada kompleksitas permasalahannya. Nah, jadi pada umumnya cukup 1 sampai 5 hidden layer. Kemudian semakin dalam modelnya, maka semakin kompleks pola yang bisa dipelajari. Tapi juga meningkatkan resiko overfitting dan memperlama waktu pelatihannya. Nah, kemudian di sini yang ketiga adalah jumlah neuron per hidden layer. Nah, jadi juga yang dimana ini tuh juga sangat bergantung pada kasus yang biasa dihadapi, yang dimana biasanya berkisaran antara 10 hingga 100 neuron per layar. Nah, jadi ini itu terlalu sedikit neuron. Nah, jadi jika terlalu sedikit neuron bisa membuat model kurang mampu dalam menangkap pola, sedangkan terlalu banyak juga bisa menyebabkan overfitting. Nah, kemudian di sini ada jumlah neuron output. Nah, jadi biasanya itu satu neuron untuk setiap prediksi yang dihasilkan. Misalnya dalam kasus regresi sederhana, misalnya memikirkan satu nilai kontinu. Nah, jadi hanya diperlukan satu neuron output. Nah, kemudian di sini ada fungsi aktivasi pada hidden layer yang umumnya dipakai adalah ReLU karena kesederhanaannya dan kemampuannya mengatasi masalah yang finishing gradient. Nah, jadi alternatif lainnya itu adalah biasa disebut dengan selu yang secara otomatis membantu dan menjaga distribusi aktivasi tetap stabil di jaringan. Nah, kemudian di sini ada fungsi aktivasi output. Nah, jadi ini tuh bergantung pada sifat target output. Nah, jika output diharapkan positif, bisa menggunakan ReLU atau Soplus. Nah, jika output dibatasi dengan rentang tertentu atau logistik bisa menggunakan sigmoid atau TEN juga dapat digunakan. Yang dimana jika tidak ada batasan khusus, kadang tidak menggunakan fungsi aktivasi dalam output. Nah, kemudian di sini ada fungsi loss atau fungsi kerugian. Nah, jadi yang umum itu dipakai untuk loss adalah regresi. eh, Fungsi yang sering dipakai pada fungsi loss yang umum dipakai untuk kasus regresi adalah MSE atau mean squared error yang menghukum kesalahan besar secara lebih keras atau MAE atau mean absolute error yang lebih tahan terhadap outlier. Kemudian ada Huber loss yang menjadi pilihan ketika datanya itu mengandung outlier karena menggabungkan karakteristik antara MS dan MAE. Nah, jadi secara keseluruhan ini pada tabel ini tuh membantu merancang MLP yang cukup baik untuk banyak masalah regresi. Namun tetap kita perlukan eksperimen dan penyesuaian lebih lanjut tergantung pada dataset dan karakteristik dari tugasnya. Tugas klasifikasi. Nah, jadi untuk masalah klasifikasi biner, Anda hanya memerlukan satu neuron keluaran menggunakan fungsi aktivasi logistik yang dimana keluarannya akan berupa angka antara 0 dan 1 yang dapat Anda artikan sebagai estimasi probabilitas ketika kelasnya itu positif. Nah, jadi estimasi probabilitas kelas negatif sama dengan 1 dikurang angka tersebut. Nah, kemudian di sini MLP juga dapat dengan mudah menangani tugas klasifikasi biner multilabel. Di sini pada gambar ini misalnya kita memiliki sistem klasifikasi email yang memprediksi apakah setiap email masuk adalah spam atau tidak. Maka sekaligus memprediksi apa email mendesak atau tidak mendesak. Nah, jadi dalam kasus ini tuh kita memerlukan dua neuron keluaran yang dimana keduanya itu menggunakan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid yang kemudian yang pertama kita mengeluarkan probabilitas bahwa email tersebut adalah spam. Nah, yang kedua itu akan mengeluarkan probabilitas bahwa itu mendesak. Nah, jadi di sini secara umum kita akan mendedikasikan satu neuron keluaran untuk setiap kelas positif. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada gambar ini yang dimana di sini itu memperlihatkan struktur dari MLP atau multilayer perception yang digunakan untuk tugas klasifikasi. Nah, jadi di sini kita mulai dari input layer. Nah, jadi input layer ini di sini itu setiap fitur input seperti X1 dan X2 itu diwakili oleh satu neuron yang dimana ada juga neuron tambahan dengan nilai tetap satu. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, jadi neuron yang satu ini adalah bias neuron yang dimana bias ini berfungsi untuk membantu model menyesuaikan output lebih fleksibel bukan hanya berdasarkan bobot inputan saja. Nah, kemudian di sini kita masuk pada hidden layer atau semua
neuron yang terhubung kepada hidden layer. Nah, jadi pada hidden layer ini setiap neuron menerima kombinasi linear dari inputan yang kemudian ditetapkan fungsi aktivasi. Nah, jadi misalnya relu atau fungsi aktivasi lainnya. Nah, jadi di sini kita pilih relu karena relu ini dipilih karena mampu mempercepat proses training dan mengurangi masalah finishing gradient. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada hidden layer yang diteruskan ke output layer. Nah, jadi pada gambar ini output layer menggunakan fungsi aktivasi softmax yang dimana fungsi softmax ini bertugas untuk menambahkan output menjadi probabilitas sehingga jumlah seluruh output bernilai 1. Nah, jadi ini tuh sangat cocok untuk tugas multi-class classification yang dimana kita ingin memiliki satu kelas dari beberapa kemungkinan. Nah, jadi perlu kita perhatikan setiap neuron di satu layar terhubung ke semua neuron di layar berikutnya. Jadi pola ini itu disebut dengan fungsi connection dan dense connection. Nah, jadi yang dimana setiap koneksi itu memiliki bobot tersendiri yang akan dilatih selama proses training untuk meminimumkan error antara prediksi dan label sebenarnya. Nah, jadi secara ringkas jaringan ini tuh bekerja dengan cara menerima inputan, mengubahnya melalui serangkaian transformasi nonlinear di hidden layer, lalu menghasilkan output berupa probabilitas untuk masing-masing kelas melalui layer softmax. Nah, kemudian di sini kita masuk pada tabel 10.2 klasifikasi arsitektur MLP yang umum. Nah, jadi di sini bisa kita lihat untuk hiperparameternya input dan lapisan tersembunyi. Nah, jadi untuk klasifikasi biner sama seperti regresi. Kemudian untuk klasifikasi biner multilabel sama seperti regresi. Nah, kemudian klasifikasi multiklas juga sama seperti regresi untuk inputan dari lapisan tersembunyi. Nah, kemudian di sini neuron keluaran, misalnya neuron keluarannya itu di klasifikasi biner adalah satu, kemudian klasifikasi biner multilabel itu satu per label, kemudian untuk klasifikasi multiclass per label, klasifikasi multiclass itu satu per kelas. Nah, kemudian di sini ada hiperparameter untuk dari aktivasi lapisan keluaran. Nah, jadi di sini yang pertama klasifikasi binarnya itu logistik, kemudian klasifikasi binar multilabelnya itu logistik juga, kemudian untuk klasifikasi multiklasnya itu dia menggunakan softmax. Nah, jadi kemudian di sini untuk fungsi kerugiannya atau lossnya di sini menggunakan entropi silang, kemudian di sini juga menggunakan entropi silang dan di klasifikasi multiklas juga menggunakan entropi silang. Nah, jadi di sini kemudian kita masuk pada menerapkan NLP dengan keras. Nah, jadi keras adalah API pembelajaran mendalam tingkat yang memungkinkan kita membangun atau melatih, mengevaluasi, dan menjalankan semua jenis jaringan saraf dengan mudah. Yang dimana dokumentasinya atau spesifiknya terdapat di link ini. Nah, kemudian di sini disebutkan juga keras dikembangkan oleh Francois Kellet sebagai bagian dari proyek penelitian. Nah, dirilis juga sebagai proyek sumber terbuka pada bulan Maret pada tahun 2015. Kemudian di mana proyek ini tuh dengan cepat memperoleh popularitas karena kemudahan pengguna, fleksibilitas dan desainnya yang indah. Nah, untuk melakukan komputasi berat yang dibutuhkan oleh jaringan neuron, nah bergantung pada backend komputasi yang dimana saat ini Anda dapat memilih dari 3 pusat deep learning sumber terbuka yang populer. Misalnya ada TensorFlow, Microsoft Contiv Toolkit dan Tino. Nah, kemudian di sini sejak tahun 2016 implementasi lainnya telah dirilis yang dimana sekarang kita dapat menjalankan keras pada Apple MNext, Apple Core ML, JavaScript dan TypeScript untuk menjalankan kode keras. Kemudian selain itu TensorFlow juga sendiri sekarang itu dibundle dengan implementasi kerasnya sendiri atau biasa disebut TF keras. Ia hanya mendukung TensorFlow sebagai backend, tetapi ia memiliki keuntungan dengan menawarkan beberapa fitur tambahan yang berguna. Nah, jadi untuk kesimpulannya, multilayer perception atau MLP adalah salah satu jaringan saraf tiruan yang fleksibel karena selain bisa digunakan untuk tugas regresi, juga bisa digunakan kan efektif untuk tugas klasifikasi, yang dimana untuk kasus klasifikasi binary antara lain hanya ada dua kemungkinan hasilnya seperti email spam atau bukan spam.
Nah, jadi untuk kesimpulannya, meski multi-layer perception atau MLP ini adalah salah satu jaringan saraf tiruan yang fleksibel karena selain bisa digunakan untuk tugas regresi, juga sangat efektif saat kita menggunakan tugas klasifikasi. Yang dimana untuk kasus klasifikasi biner, yang artinya hanya ada dua kemungkinan hasilnya, seperti email spam atau bukan spam. Kita cukup memakai satu neuron di lapisan output. Nah, neuron ini itu menggunakan fungsi aktivasi sigmoid yang dimana sehingga keluarannya itu berupa nilai antara 0 sampai 1 yang dimana nilainya itu menunjukkan seberapa besar peluang bahwa data tersebut termasuk ke dalam kelas positif. Misalnya jika output neuronnya itu adalah 0,85. Nah, kita bisa menggantikan bahwa model memperkirakan 85% itu kemungkinan email itu adalah spam. Sedangkan peluang masuk ke kelas negatifnya itu tinggal dihitung dengan mengurangi nilai itu dari satu. Nah, MLP ini juga bisa menangani kasus multi-label classification, yaitu ketika satu data bisa punya lebih dari satu label sekalipun. Sekaligus sebagai contohnya sebuah email mungkin dikategorikan sebagai spam atau bukan, nah juga atau sebagai urgent atau tidak urgent, penting dan tidak pentingnya. Nah, dari situasi seperti ini kita membutuhkan satu neuron output untuk setiap label, yang dimana setiap neuronnya itu akan memiliki fungsi aktivasi sigmoid sendiri, sehingga masing-masing neuron bisa memberikan prediksi independen dalam multi label class. Nah, jadi untuk probabilitas antara neuron itu tidak perlu saling melengkapi hingga total satu, karena setiap label diprediksi secara terpisah dan kombinasi antara label bisa terjadi. Nah, jadi berbeda. Nah, jadi berbeda lagi kalau tugas klasifikasinya adalah multi-class classification, yang dimana hanya ada satu kelas yang benar-benar untuk setiap inputan. Misalnya, pada kasus klasifikasi gambar angka 0 sampai 9, kita ingin modelnya itu menentukan hanya satu angka yang paling memungkinkan. Nah, jadi untuk itu kita menggunakan satu neuron output untuk setiap kelasnya. Tapi berbeda pada output layer, semua neuronnya itu menggunakan fungsi aktivasi softmax yang dimana fungsi softmax ini akan memastikan bahwa setiap output berada di antara 0 dan 1. Nah, dan semua output tersebut itu akan dijumlahkan menjadi tepat satu. Ini pentingnya karena kita ingin melihat output sebagai probabilitas distribusi di antara semua kelas. Nah, jadi sehingga model bisa memilih kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi akhir. Nah, itu saja penjelasan materi pada video kali ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.